Kita kini akan menyapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa, saudara yang ada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di pinggir kali Inspeksi Ciliwung. Selamat pagi, Tifal. Tadi sempat kita dengarkan bersama dan juga kita pantau bersama tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi. Apa saja yang kemudian menjadi sorotan Pemprov DKI dan kemudian bagaimana penanganan banjir yang disiapkan oleh pemerintah provinsi? Yang paling pertama saya cermati, Bre, adalah pernyataan maaf yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam inspeksi yang berlangsung hari ini di sekitar inspeksi Kali Ciliwung, persisnya di sekitar wilayah Rawajati Pancoran Jakarta Selatan. Tadi di hadapan seluruh jajaran baik itu dari pasukan Orange PPSU, lalu juga dari tim-tim yang lain, suku dinas sumber daya air dan juga pihak-pihak lain dari tataran Pemkop di dua kota, baik itu di Jakarta Selatan maupun di Jakarta Timur. Mengingat ini perbatasannya ada di dua kota administrasi ini, ia menyampaikan permohonan maaf dulu atas insiden yang terjadi dan ia memberikan komitmen bahwa akan ada penanganan segera. Mengingat ia juga menyatakan itu juga kemarin saat meninjau beberapa titik di Jakarta, ada beberapa titik genangan yang muncul, beberapa permukiman warga terendam di sana saat itu, bahkan beberapa akses jalan utama terutama area-area yang cukup padat aktivitas lalu lintas di sana juga dipantau di sana, dan ini akan dipegang begitu ataupun juga dijamin begitu oleh Pemprov Jakarta, akan ada penanganan segera yang dilakukan. Permintaan maaf ini dinyatakan langsung kepada warga Jakarta terutama yang spesifik lagi terdampak dari banjir ini, khususnya bagi mereka atau warga-warga yang permukimannya berada di sekitar aliran Kali Ciliwung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal jumlah dari rukun tetangga atau RT seprovinsi Jakarta yang terdampak, ada tanda-tanda berkurang, yang awalnya lebih dari 60 kemarin itu dan sekarang sudah mencapai angka 25, sekitar 25. Terlebih lagi tadi juga ia menyampaikan dalam beberapa laporan lalu lintas jalan tidak muncul lagi laporan ada genangan. Mengingat kondisi saat ini Anda kalau melihat kondisinya cuaca terbilang cerah untuk pagi ini di sekitar Rawajati Jakarta Selatan, ditambah lagi pantauan juga masih tetap berlangsung di beberapa titik rawan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adakah kemungkinan untuk modifikasi cuaca? Mengingat anomali perubahan cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi masih akan terus muncul hingga tanggal 13 Juli 2025, akan ada peluang bertambahnya curah hujan tinggi dan bisa jadi berimbas juga pada debit air yang akan melintasi Kali Ciliwung ini. Sejauh ini kalau dari paparan yang disampaikan oleh Pramono Anung kepada wartawan hari ini di sekitar inspeksi Kali Ciliwung, itu belum dibutuhkan untuk saat ini. Karena yang dianggap paling penting sekarang menurut Pemprov Jakarta adalah bagaimana menormalisasi Kali Ciliwung dan memastikan warga-warga terdampak di sekitar kali ini betul-betul dalam kondisi aman. Dampaknya tidak akan signifikan begitu. Inilah yang kemudian sedang diupayakan secara teknis, terutama koordinasi antar pemerintah daerah. Mengingat daerah Jakarta ini juga beririsan dengan daerah lain, aglomerasi di wilayah lain, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Sehingga ada kemungkinan untuk daerah lain ini juga akan dilakukan koordinasi, memastikan bahwa imbas dari curah hujan tinggi ini, terutama air yang mengarah dari hulu ke hilir begitu, yang sering kita lihat begitu, sering terjadi banjir yang di Jakarta ini datang karena kiriman air dari arah Katulampa menuju ke Jakarta begitu ya. Ini yang sedang coba diantisipasi dan coba dikoordinasikan antara Pemprov Jakarta dengan pemerintah daerah lain, terutama yang terakhir kali disampaikan adalah coba untuk melakukan komunikasi dan media audiensi begitu dengan pemerintah Bekasi, Jawa Barat. Nah, sejauh mana ini masih butuh konfirmasi lagi. Yang saya pahami setidaknya sampai dengan sekarang, Gubernur Pramono Anung hari ini akan kembali melanjutkan kegiatan di Balai Kota Jakarta, dan kemungkinannya sore nanti sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat akan melakukan tinjauan lain di titik yang berbeda. Titik mana lagi ini masih butuh konfirmasi, tapi setidaknya komitmen itu juga disampaikan dalam apel yang berlangsung tadi bersama dengan jajaran dua Pemkot Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, maupun juga kepada wartawan selepas apel yang berlangsung hari ini, Bre. Ya, tadi disampaikan juga oleh Pramono, kami sempat mendengar terkait dengan penanganan, terutama juga penertiban bangunan di sekitar kali. Terima kasih, Tifal Solesa melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, ini adalah
visual di mana banjir yang masih merendam kawasan Kebonpala di Jakarta Timur yang memang tadi pagi saudara kami juga sempat memantau bersama rekan Zevanya Stomeang bahwa banjir masih menggenangi wilayah Kebonpala, Jakarta Timur, meskipun memang dari sejumlah titik di Jakarta sudah mulai surut, disampaikan tadi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, paling tidak sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat, titik banjir di Jakarta hanya tinggal sekitar 25 RT saja, saudara. Ini menurun dibandingkan dengan beberapa saat lalu di pukul 7, di mana data dari BPBD DKI Jakarta ini menunjukkan ada 62 RT yang terendam banjir. Dan saudara, kini kita akan sapa rekan kami Eka Marlupi yang saat ini berada di kawasan Ciledug Indah, Kota Tangerang. Selamat pagi, Eka. Selamat pagi. Ya. Dibuka semua di pintu kayaknya. Eka, bagaimana kondisi banjir di sana? Saya lihat di belakang masih ada genangan air yang terjadi di sekitar permukiman. Iya, bisa kami sampaikan di mana untuk ketinggian air atau air sudah meluap ke jalan raya seperti itu. Wih, ngoten. Konten tapi buat konten. Eka, jika dilihat dari visual di belakang ini berapa ketinggian banjir di Ciledug Indah? Eka, silakan. Berapa ketinggian banjir di lokasi Anda melaporkan? Ya, di mana untuk ketinggian air saat ini di lokasi perumahan sendiri itu untuk berkisar atau bervariatif, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Namun untuk ketinggian air di jalan raya, tepatnya di Ciledug Raya, itu sudah mencapai setengah meter seperti itu. Oke, kemudian jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu atau mungkin di malam hari, apakah ketinggian antara 50 cm sampai dengan 100 cm ini sudah mulai surut? Eka? Ya. Ya, dibandingkan dengan tadi malam, apakah ketinggian 50 sampai dengan 1 meter ini, 50 cm dengan sampai dengan 1 meter ini sudah mulai surut? Ya, halo. Ya, silakan Eka. Ya, memang untuk air saat ini jika tidak terjadi hujan itu akan surut seperti itu. Namun demikian bisa kami sampaikan karena ini mendapatkan kiriman air dan luapan kali Ake sehingga menyebabkan debit air naik kembali. Ya, Eka, kalau Anda bilang tadi banjir salah satunya akibat luapan kali Angke, tapi faktor utamanya apakah karena curah hujan tinggi ataukah murni karena memang ada banjir ataupun air kiriman dari hulu? Ya, benar sekali. Bisa disampaikan juga di mana selain intensitas hujan yang tinggi kemarin, ini juga mendapat perumahan Ciledug Indah ini mendapatkan kiriman dari hulu, sehingga menyebabkan air sudah meluap hingga ke jalan utama Ciledug Raya seperti itu. Kemudian Eka, terkait dengan banjir di kawasan perumahan Ciledug Indah ini, apakah memang menjadi langganan? Berapa kali paling tidak frekuensinya dalam beberapa waktu terakhir? Eka, terkait dengan banjir di Kota Tangerang, terutama di Ciledug Indah, ini apakah memang menjadi langganan dan frekuensinya berapa kali paling tidak dalam beberapa waktu terakhir? Ya, baik. Di mana untuk banjir di Kota Tangerang ini, tepatnya di Ciledug Indah, memang kerap terjadi bila mana hujan lebat dan kiriman dari hulu itu akan menyebabkan banjir di perumahan tersebut. Namun
tidak sampai meluas ke jalan raya. Namun karena ini sudah mendapatkan kiriman dari hulu, sehingga air meluas ke jalan raya atau jalan utama Cilunduk Raya. Oke, biasanya tidak separah itu kalau misalnya tidak ada kiriman, namun karena ada kiriman kali ini kemudian banjir bisa mencapai ke jalanan. Terima kasih rekan Eka Marlupi melaporkan langsung dari kawasan Cilunduk Indah, Kota Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.